Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak sekalian, untuk kita semua. Pada materi hari ini, Mem akan menyampaikan materi tentang bab 1 yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab 1 ini kita akan membahas pertama kali adalah tentang sistem pemerintahan negara. Apakah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara itu? Sistem pemerintahan negara itu adalah merupakan serangkaian cara yang digunakan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Dan secara umum, sistem pemerintahan negara, sistem pembagian kekuasaan negara itu akan terbagi dua pendapat ahli. Yang pertama adalah sistem pemisahan kekuasaan dan yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan. Kita lihat yang pertama, yaitu sistem pemisahan kekuasaan. Adapun tokoh yang menyampaikan teori ini atau kita sering sebut dengan trias politika adalah Montesquieu, di mana Montesquieu membagi 3 kekuasaan negara, sistem pemisahan kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Apakah kekuasaan legislatif itu? Yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap penyimpangan undang-undang. Nah, kemudian kita akan lihat tokoh yang kedua, yaitu John Locke. John Locke dengan teorinya division of power atau pembagian kekuasaan membagi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu adalah kekuasaan untuk membuat ataupun membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus untuk mengadili setiap penyimpangan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan luar negeri. Nah, kalau kita lihat, anak-anak perhatikan, berarti 2 tokoh ini, yaitu John Locke dengan Montesquieu, memiliki perbedaan pandangan. Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan, ada 3 kekuasaan yang dipisah-pisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengertian pemisahan di sini adalah bahwa kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif itu harus berdiri sendiri-sendiri. Tidak boleh ada kerjasama atau campur tangan dengan lembaga lain. Misalnya nih, kalau di Indonesia, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Maka sebagai kekuasaan eksekutif di negara kita adalah presiden. Maka presidenlah yang harus menjalankan undang-undang tanpa campur tangan dengan lembaga lainnya. Tuh ya. Sementara di pendapat John Locke membagi 3 kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan federatif. Yudikatifnya di mana? Nah, yudikatif sudah berada di fungsi legislatif. Artinya, di John Locke itu dia dibagi menjadi 3, tapi dalam proses pembagian tadi masih terdapat kerjasama. Contohnya tadi di kekuasaan legislatif, di mana di kekuasaan legislatif itu tugasnya adalah untuk membuat undang-undang sekaligus mengadili penyimpangan terhadap undang-undang. Sementara kalau di pendapat Montesquieu, mengadili pelanggaran terhadap undang-undang adalah di fungsi yudikatif. Jadi sini semakin jelas bahwa kalau di pendapatnya John Locke, mereka membagi 3 kekuasaan. John Locke membagi atas 3 kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan federatif. Tetapi dalam proses ini masih terdapat kerjasama antar lembaga. Misalnya nih, ada kerjasama antara DPR dengan yudikatif di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Jadi di sini mungkin harus kita jeli, di mana letak perbedaannya. Perbedaan yang pertama antara Montesquieu dengan John Locke, pertama adalah di badan lembaganya. Di mana lembaga-lembaga yang sudah dibentuk tadi
Kalau menurut Montesquieu tidak boleh ada kerjasama. Sementara menurut John Locke masih terdapat kerjasama antar lembaga negara. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa negara yang ada di dunia ini kebanyakan mayoritas adalah negara yang menggabungkan menggunakan Montesquieu, menggunakan pembagiannya secara trias politika, tapi pada pelaksanaannya menggunakan pembagian dari John Locke. Karena secara logika kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa negara yang murni benar-benar melaksanakan pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu adalah negara Amerika Serikat. Kalau Indonesia kita bisa lihat kita masih memakai pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, tapi cara kerjanya kita menggunakan John Locke. Artinya ada kerjasama antar lembaga-lembaga negara. Nah, sampai sini mungkin anak-anak agak sedikit bingung, cuman diulang-ulang, diputar lagi videonya ini mungkin akan paham bahwa benar ada perbedaan pendapat dari Montesquieu dengan John Locke, khususnya dalam cara kerjanya. Oke, nanti kalau kurang paham bisa ditanya lebih lanjut pada sesi berikutnya.